Perkenalkan, nama saya Siti Nurseha, NIM 11419250010, jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang PRT Red Turkey Oil dari castor oil dengan metode sulfitasi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Turkey Red Oil, minyak castor oil, dan sulfitasi. Turkey Red Oil sebelumnya adalah minyak jarak yang ditambahkan sulfuric acid sehingga sifat dan kandungannya berubah dari sekadar minyak jarak. Turkey Red Oil adalah satu-satunya minyak yang dapat larut dalam air sehingga kandungannya bisa terserap ke dalam kain. Nah, selanjutnya di sini ada minyak biji jarak atau castor oil. Adalah minyak dari tanaman jarak yang sering digunakan untuk keperluan medis sebagai obat pencahat. Sulfitasi adalah penambahan sulfit pada proses pengolahan dengan tujuan memperbaiki warna. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na, kasulfit, disulfit, dan metabisulfit. Kemudian untuk kenapa minyak jarak? Karena kebutuhan minyak jarak dan turunannya di dalam negeri, pasarnya diperkirakan sekitar 300.000 ton per tahunnya. Jarak merupakan tanaman minyak nabati yang penting dan tidak dapat dimakan, sehingga kita nggak berlomba sama minyak jarak ini untuk pewarna tekstil. Nah, untuk negara-negara penghasilnya adalah India, Cina, dan Brazil. Di sini negara penghasil castor utama, menyumbangkan 90% dari total produksi dunia. India memproduksi 8 hingga 8,5 juta ton. Minyak jarak sendiri digunakan secara beraneka ragam, aplikasi industrinya dan domain penggunaannya meningkat dengan cepat. Contohnya produksi resin, sintetis, plastik, serat, cat pernis, dan berbagai bahan kimia termasuk minyak pengering dan plasticizer. Nah, di sini keunggulan minyak jarak itu biji jarak mengandung 48-50% bobot minyak. Skala labnya 40-80%. Satu-satunya sumber dari 18 karbon terhidroksilasi asam lemak dengan satu ikatan rangkap. Perlu saya beritahukan untuk hidroksilasi adalah proses kimia di mana memasukkan gugus hidroksil ke dalam senyawa organik. Di sini penting banget. Kenapa? Karena nanti ada proses detoksifikasi. Jadi hidroksilasi mengubah senyawa lipofilik menjadi produk yang dapat larut di dalam air sehingga ramah lingkungan. Dan di sini ada asam risinoleat 12 hidroxyolate acid terdiri dari sekitar 90% dari komposisi asam lemak. Keseragaman dan konsistensi produknya relatif tinggi untuk bahan alami. Ini adalah sumber daya yang tidak beracun dan dapat terurai. Kemudian di sini untuk keunggulan minyak jarak adalah viskositasnya dan berat jenisnya yang relatif tinggi, kelarutan dalam alkohol dan proporsi berat dalam proporsi berapapun mudah larut, kelarutannya terbatas dalam pelarut minyak bumi alifatik. Nah, untuk kompetitor minyak jarak, di sini ada minyak solar dan minyak bumi lainnya. Di sini kami paparkan untuk selanjutnya minyak jarak, cara pembuatannya di sebelah kanan, dan kompetitor minyak lainnya di sebelah kirinya ya. Kemudian di sini untuk selanjutnya, proses pengolahan minyak jarak. Jadi selain proses sulfitasi atau sulfonasi untuk Turkey Red Oil ini, kita ada dehidrasi sempurna, dehidrasi sebagian, hidrogenasi, penyabunan, sulfonasi, esterifikasi, blow oil, alkohol, asam, sebatik acid. Selanjutnya, di sini ada pemilihan bahan baku, di mana nanti minyaknya harus mengandung lemak dan minyak yang tinggi, minyaknya harus memiliki viskositas yang tinggi dengan suhu yang menurun, minyaknya juga harus bercampur dengan asam lainnya. Minyaknya harus memiliki kriteria kelarutan gitu. Nah, kemudian untuk metode sulfitasi ada penaburan, budidaya, panen, dan benih. Penyortiran dan pembersihan, ekstraksi minyak, filtrasi minyak jarak, pemurnian dan penyulingan minyak. Pemisahan minyak jarak dan produk turunannya atau derisasi. Selanjutnya, nanti ada reaksi. Reaksinya A plus B menjadi T plus W. Di sini
C54H100O7 ditambah 3H2SO4 ditambah 6NaOH. Nanti ada EPTA-nya. Dan 3C18 2Na2O6S ditambah 7H2O plus H2 ya. Selanjutnya nanti ada reaktor yang kita gunakan, ada reaktor slurry. Reaktor ini menggunakan liquid sebagai reaktan dan solid sebagai katalis. Biasanya terdiri dari liquid stirrer tank. Pada beberapa keadaan, gas sebagai reaktan juga diembunkan melalui reaktan. Nah, selanjutnya ini ada keberadaan katalis sebagai slurry membuat penambahan dan pengambilan katalis secara online menjadi mudah. Nah, selanjutnya ada reaktor PFR, ada plug flow reaktor. Gitu ya, plug flow reaktor. Di mana di sini nanti operasi akan berlangsung, nanti bahan baku dimasukkan terus-menerus dan produk reaksi dikeluarkan secara terus-menerus. Jadi nanti waktu tinggal di dalam reaktor itu sama besar antara bahan baku dan produk yang keluar. Selanjutnya ada reaktor trickle bed. Nah, reaktor ini adalah reaktor dengan packaging katalis di mana fase cair dan gas mengalir searah ke bawah yang mengalami interaksi pada katalis padatan. Selanjutnya di sini ada sistem pengendalian prosesnya. Ini sistem pengendalian prosesnya, ini reaktor utamanya, ini reaktan A dan reaktan B. Dan selanjutnya ada analisa ekonominya. Kami mulai dari biaya investasi sampai dengan harga jual Turkey Red Oil per kilogramnya ya. Nah, ini di sini ada 35 juta untuk biaya investasi, harga mesin dan lain-lain. Kemudian di sini selanjutnya kita akan perencanaan pabrik Turkey Red Oil. Pabrik direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun. Jumlah karyawannya 134 orang, modal tetapnya 182 miliar 260 juta 561.096 rupiah, dan modal kerjanya sekitar 150 miliar. Nanti keuntungan sebelum pajaknya sekitar 185 miliar dan keuntungan setelah pajaknya di 130 miliar ya. Nah, selanjutnya ada persen return of investment. Di sini untuk pajaknya di 41,18% dan setelah pajaknya di 29,40%. Nah, POT-nya di 2,23 tahun dan POT setelah pajaknya di 2,9 tahun. Untuk BEP-nya 55,74% dan SDP-nya di 29,84%. DCF-nya di 33,56% ya. Nah, untuk kesimpulannya di sini untuk Turkey Red Oil memiliki kebutuhan pasar dalam negeri di 300.000 ton per tahunnya. Untuk pembuatannya Turkey Red Oil dari minyak jarak menggunakan metode sulfitasi. Lebih efektif karena menjadi TRO lebih mudah terurai melalui proses hidrolisis. Jadi ramah lingkungan. BEP-nya di 55,74% dan NOI-nya di 29,40% dan POT-nya sebesar 2,9 tahun ya.